dalam masalah kita harus banyak bersandar kepada Allah sampai ketika kita dihadapkan dengan permasalahan sampai lakoni sholat istikharah ya, istikharah minta diberikan pilihan oleh Allah. Diberikan pilihan apa? Yang terbaik menurut Allah. Lah itu dikembalikan semua ya. Jadi istikharah ya, minta permohonan kepada Allah seperti yang dijalankan oleh Rasulullah. Ya caranya apa? Salat istikharah. Salat istikharah yaitu 2 rakaat. Sampai minta diberikan petunjuk yang terbaik ya. Roh pertama mungkin Fatihah, terus Al-Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua yaitu Fatihah, kemudian baca Qul huwallahu ahad. Lah setelah itu kita membaca doa-doa yang maksur yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita melakukan sholat istikharah, kita bergegas melakukan amal-amal apa yang kita kehendaki dengan kita bersandar kepada Allah, senantiasa kita memohon kepada kekuatan Allah dan pertolongan dari Allah. Nah, maksud istikharah ini bukan berarti nanti kok bar kowe terus sampai diimpeni seperti selama ini. Bukan. Sampai melakukan istikharah. Ini ya, maksudnya sampai melakukan sholat istikharah. Iki sampai netepi perintah Kanjeng Nabi. Iki apik apa ora? Sampai lakoni sholat istikharah. Lah, harapannya apa? Ya, harapannya apa? Ketika bahwa apa yang kamu kerjakan itu baik. Ya, itu baik, maka Allah akan memberikan kemudahan. Tapi ketika di situ kok justru akan menimbulkan madharat atau tidak baik, maka harapannya adalah Allah untuk mengalihkan ya dari perhitungan dia. Jadi orang kok ngenteni ngimpi apa? Ya sekarang sering terjadi wong bar salat istikharah. Primen hasilnya mimpi ini kirang sae kalah. Nah ya, lah ya. Lo sampean sholat istikharah lah, mimpi itu kan bisa jadi kadang itu dipengaruhi karena psikologis. Lah sampean kerep dodol dawet apa dodol bakso, lah basa turu mimpi cokot tule, lah terus kepriman? Artinya istikharah itu sebenarnya sampean ngelakoni sholat untuk menentukan sebuah langkah, sampean ngelakoni sholat ya, sholat dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Setelah itu sampean membaca doa yang maksur, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasul. Harapannya apa? Harapannya itu ketika memang apa yang akan Anda lakukan itu baik, maka Allah akan mudahkan. Tapi sekiranya kok bahwa itu tidak baik, maka supaya Allah itu mengalihkan. Sampai pengennya jadi bakul bakso. Ketika dengan proses istikharah itu, sekiranya sampean dodol bakso apik, maka Allah akan memudahkan, digampangkan. Kadang bakso ya ora enak tapi kok laris. Giliran sing enak kadang wis direwangi merdukun tetep ora payu. Ya. Jadi fungsi istikharah itu seperti itu ya. Dari bahwa hasil daripada istikharah itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu bukan kok ditentukan dengan impian ya. Sampai istikharah mengko bar kowe ngimpine kebrimen, ngesuk disimpulkan lah niki malah ngimpine duper-duper ora apik. Iki kan repot. Lah ngger sing utange akeh istikharah ngimpine malah duper-duper tiang. Ya, kan repot lah. Nah, berarti orang ada hubungannya dengan mimpi ya. Lah iya, karena apa? Karena mimpi diantaranya memang mimpi ada sebagian mimpi ya, bagi ahli takwil mimpi mungkin ada yang bisa, tetapi ada yang mimpi-mimpi itu tidak bisa ditakwil. Lo nggak bisa ditakwil lo, yuk siki umpamane sampean ngimpi iki dodol bakso apa dodol mie ayam, ngerti bar sholat terus jaluk kok turu ngepeti buncis, lo terus gerdarnya apa? Lah ya, lah iki bakso apa mie ayam kok istikharah, puasa turu mimpi digebuki wong. Lah ini kan repot.
Maksud istikharah itu bukan seperti itu, ya. Bahwa ketika yang dilakukan baik, semoga Allah akan memudahkan. Tapi ketika bahwa langkah yang kamu ambil itu ternyata tidak tepat, semoga Allah segera mengalihkan ke sesuatu yang lebih baik. Sehingga dalam perilaku kita itu tidak bisa lepas dari Allah. Nah, selama ini kita memahami istikharah kan orang primen ngimpine apik apa ora, walah ngimpine malah digebuki wong aja loh, ya tidak ada hubungannya, ya. Jadi ajaran Kanjeng Nabi wis jelas. Sampean kok bimbang di dalam untuk melakukan sesuatu, lakukan istikharah. Dengan istikharah itu harapannya yaitu ketika bahwa yang kamu lakukan itu adalah akan mendatangkan kebaikan, maka Allah akan memudahkan. Sebaliknya, ketika bahwa apa yang Anda lakukan itu justru akan menjadikan keburukan, maka harapannya apa? Allah akan memalingkan dari perkara tersebut. Itu fungsinya sholat istikharah. Faham ya? Sampai ini sekarang bojo wong selamaran istikharah. Lah ya. Ya tetap istikharah, bukan kok pilihan bojo apa orang bojo. Artinya ketika itu dibarengi dengan istikharah, artinya paman memang itu yang terbaik sampean kudu bojo, maka akan dimudahkan oleh Allah, dipenakaken karo Gusti Allah. Tapi ketika itu bukan menjadi hal yang terbaik, ya semoga Allah menjadikan solusi yang terbaik. Itu kan itu. Kadang perkara dohire kue apik jebule malah Allah, ya. Katone Allah jebule malah apik. Lho sampean tenguk nang omah. Cara disawang wong Allah, wong kok pengangguran. Tapi bisa jadi apik lho, timbang metu tambah ngetok kena duit. Iya Pak? Lah iya. Lu sampean ora kadang goblok duit ora metu kaya bos. Akhirnya entek sepomahane. Ya. Tapi bisa jadi tenguk sampean wong ora mikir gawean, ora mikir apa. Nah, bisa jadi itu baik. Nah, karena apa? Nah, bisa jadi sampean metu glindengine iya, ya ngentekna duit iya, hasilnya orana kan mending metekut. Ya, paham ya? Dan itu kita tidak pernah, makanya kita serahkan dalam hal-hal yang kita bingung, lakukan istikharah. Ya, jadi istikharah, beristikharah, lakukan apa yang akan Anda lakukan. Tidak selamanya istikharah memilih antara A dengan B, tapi sasaran pokok istikharah itu adalah kebaikan dari perkara tersebut ketika perkara itu adalah baik, dan dipalingkan dari perkara tersebut ketika perkara tersebut itu adalah menjadikan keburukan. Selama ini gue primen ngimpine Rin gue arep bojo ngimpine tuber-uber macam waduh ngimpine gawat, kita harus itu bojo bukan, ya. Artinya Anda akan jelas ya, ini harus jelas, ini seakeh salah persepsi. Ya, sampean garap nyambut gawe, wis sampean garap dodol bakso, lakukan istikharah, ya. Istikharah. Setelah istikharah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, jalankan usaha bakso, ya. Bukan kok ini istikharah dilakukan sebagai pilihan adol bakso ora. Selama ini kita mamai seperti itu. Sampean garap dadi bakul bakso istikharah, bar kowe ngimpine duber macam. Ngimpine waduh malah duber-uber macam, berarti ora apik ya. Mikir maning, apa maning, ganti maning, Kalimantan lah jal, dol dawet Kalimantan, Kalimantan lah jajal istikharah. Gue ngimpine pangan udah. Lah ini kan persepsi yang kurang pas, ya. Istikharah ini fungsinya seperti itu, jelas ya. Ini harus diluruskan, ya. Sampean gerdodol bakso, sampean istikharah, lakukan istikharah. Nah, artinya dengan istikharah itu apa harapannya? Ketika bahwa profesi sampean dodol bakso kok apik, menjadikan kebaikan di kemudian hari, harapannya Allah akan memudahkan. Karena yang tahu adalah Allah. Seandainya kok itu
tidak akan menjadikan kebaikan. Harapannya Allah akan segera memalingkan kamu. Beda pura. Paham ya? Jadi orang kok digantungkan dengan mimpi, ya. Dan bahkan pilihan iki iya apa orang? Iki kan repot kabeh, ya. Iki Jakarta apa kerja Sumatera istikharah. Kemudian nunggu ngimpi ditakwil, dipahami dewek, dipahami dewek, dibenarkan dewek. Udah terus hubungannya karo Gusti Allah ndi? Hubungannya karo Gusti Allah ndi? Lah iki salah kaprah. Ya harus jelas iki. Sampeyan garap maling Sumatera, kita bolan-balik supaya jelas. Sampeyan garap kerja nang Sumatera, lakukan istikharah. Ya, seperti yang diajarkan oleh Nabi, kemudian baca doa. Wayahe mangkat ora usah ngenteni ngimpi. Ya. Harapannya apa? Kalau memang sampeyan kerja di Sumatera, itu adalah akan menjadikan kebaikan, Allah niscaya akan memudahkan. Tapi ketika di situ tidak akan mendatangkan kebaikan, yo sembuh jere lemute akeh, jere kerep adus bingung, jere mangane apa, jere macane akeh. Pokoknya dilalah ya ora betah mangkat dadak selamatan nembe seminggu ingking bali ora wani katon. Wow. Jelas ya, ini harus dipahami. Istikharah selama ini itu persepsinya benar. Bukan berarti ini pilihan A atau B. Iki bojo apa orang. Selama ini kita anggapan kita kan seperti itu. Ki garap dodol dawet apa dodol tahu lagi. Lah kok ngenteni impen. Ora ana hubungannya karo impen. Ya, meskipun di situ ahli takwil mimpi, tidak semua mimpi itu di situ bisa dipahami.